ngerasa sih kayaknya semua orang muslim pasti ngerasain hal yang sama. 1 bulan terakhir ini bukan hal yang mudah yang kita lewatin. Seperti yang hadis Rasulullah bilang, kalau setiap muslim itu kita kayak berada di dalam satu tubuh. Yang satu sakit ya kita juga ngerasain sakit gitu kan. Dan itu yang aku rasain sih udah 1 bulan gelisah. Jadi mencoba untuk hidup normal, mencoba untuk baik-baik aja. Tapi kalau udah kayak lagi santai dikit langsung kayak ingat lagi kayak sebenarnya lagi tidak baik-baik aja kita gitu. Seperti apa sih mungkin Kak melihat sekarang Palestina juga sudah hampir mau diusir gitu kan, dikasih waktu 4 jam oleh Israel. Seperti apa sih Kak? Iya, yang pastinya sedih ya karena ngelihat sekarang situasinya benar-benar lagi dizolimin gitu. Ya makanya aku selalu berusaha apa sih yang bisa aku lakuin buat mereka semaksimal mungkin. Aku aja kemarin sampai ngerasa kayak kok kayak gue nggak manfaat banget ya, kayak nggak ada yang bisa aku lakuin banyak, padahal orang sekitar juga ngingetin enggak kok udah banyak yang kamu lakuin, dan emang kebetulan cuman baru itu yang bisa dilakuin. Tapi setiap hari aku selalu cari cara gimana aku bisa satu langkah lagi yang aku lakuin buat Palestina lebih banyak lagi gitu. Jadi ya sedih pastinya lihat Ngelihat berita gitu. anak-anak juga kan sekarang sudah mulai diajarkan untuk membela Palestina. Seperti apa sih? Iya, kalau anak-anak memang dengan situasi yang lagi seperti ini gitu kan, ini adalah waktu yang tepat untuk mengajarkan sejarah, apalagi kan sejarah negeri Syam, Palestina ini kan tertulis juga jelas di Al-Quran gitu, dan kuat banget sejarah bagaimana banyak nabi yang tinggal di kota Palestina, dan justru sampai akhir zaman pun nanti kiamat pun banyak sekali yang akan terjadi di negeri Syam. Jadi ini adalah waktunya aku menanamkan ke anak-anak, menjelaskan, karena ketika anak yang tahu sejarah, ketika suatu saat nanti mereka dewasa, mereka akan tahu gitu. Jadi oh ini perjalanannya ini, mereka nggak akan kaget karena ya perang Palestina kan juga udah terjadi dari 1940-an gitu kan, itu juga udah perang gitu. Cuman karena kita nggak pernah tanamkan sejarah tentang Palestina, kalau emang nggak paham jadinya blunder sekarang gitu. Sebagai seorang ibu juga yang melihat anak-anak di Palestina dibantai, banyak yang terluka, banyak yang meninggal. Ya secara rasa kemanusiaan semua orang, nggak harus seorang ibu lah, siapapun ngelihat situasi seperti itu, ngelihat ada anak kecil, perempuan, orang tua, warga sipil, mereka menjadi korban perang, dan kita bisa ngelihat dengan mudah gitu loh bahwa sudah terjadi kejahatan perang dan kayak tidak bisa ada yang memberhentikannya. Itu campur aduk rasanya, marah, sedih gitu kan. Cuman aku nggak mau ngerasa tidak berdaya, karena mungkin itu yang diharapkan sama Zionis, kita merasa tidak berdaya. Jadi ya aku melakukan sesuai kapasitasku. Aku ada platform media sosial yang cukup banyak followersnya juga, ya aku menjadikan itu adalah caraku berperang juga. Untuk sekarang ini kan juga banyak brand-brand yang diboikot juga Kak. Ya. Seperti apa? Kakak setuju tidak? Brand yang boikot, kalau brand tersebut memang sudah mendeklar bahwa kami mendukung Zionis, ya iya dong, karena karena secara prinsip juga udah berseberangan sama kita. Tapi kan juga ada brand-brand yang diduga nih kayaknya dukung Zionis nih, padahal ternyata enggak gitu kan. Jadi baiknya tabayun. Jadi kayak salah satu kemarin ada brand UMKM Indonesia yang cukup besar juga dibilang ini mendukung Zionis gitu kan. Tapi aku tidak melihat pernyataan apapun dari brand tersebut bahwa dia memang mendukung gitu. Dan aku tabayun, aku nanya kepada ownernya, maksudnya apa, kamu mendukung ke sana apa enggak sih? Ya enggak Kak, kita juga merasa dibalikan sama netizen, dan ini ya aku akan support dia juga gitu. Jadi kita harus share dan harus tabayun, jangan cuma karena info orang ayo boykot karena ini karena itu. Dan aku juga percaya ada yang namanya human error. Misalnya ada orang ngerasa salah nge-like lah atau apa, ya bisa jadi itu kan juga human error, padahal maksudnya bukan mendukung Zionis. Jadi tabayun lah, apalagi selagi masih di Indonesia kita bisa cek, ya cek aja dulu, apalagi UMKM ya gitu, kita cek dulu, kita tabayun dulu sebelum kita boykot. Karena kalau kita memboykot UMKM yang lagi jaya, lagi grow di Indonesia, kita boykot, kita mematikan produk bangsa juga. Sedihnya ownernya juga sebenarnya tidak mendukung Zionis gitu. Jadi aku semalam juga kayak sedih, aku bilang gue akan bantu lo kalau memang lo tidak membantu sana, gue akan gimana semaksimalku menyadarkan orang-orang bahwa kamu tidak mendukung sana gitu. Iya, tapi banyak juga brand lokal yang katanya mendukung Israel gitu Kak. Kalau brand tersebut declare saya mendukung Zionis, saya menyumbangkan ini buat Zionis, ya kita boykot.
Tapi kalau katanya taunya fitnah, kan bahaya. Kita udah mematikan orang yang lagi berkembang, apalagi sesama anak bangsa gitu. Jangan jadi zolim juga kita gitu. Jadi jangan mudah tersulut. Nah ini yang sedihnya orang Indonesia, kita nih agak mudah tersulut dengan berita gitu. Jadi orang mau memecahkan negara kita tuh jadi mudah banget, cuman gara-gara misalnya nih katanya yang itu dukung Zionis loh, aku lihat videonya. Enggak sih, buatku ini salah footage aja. Aku tanya, kamu cek nggak ke editor, ini salah footage? Iya kak, ini editor, dan aku nggak ngecek lagi. Oke, berarti maksudnya kan nggak kesana. Manusia make mistake, jadi kalau emang dia ngerasa salah terus dia konfirmasi, iya aku salah kemarin maksudnya nggak gitu, ya udah kita percaya aja sebagai saudara juga. Jangan akhirnya kita musuhin di kita, apa ya namanya, orang ada melakukan kesalahan nggak sengaja gitu. Kak, ada juga artikel yang bilang akibat kejadian di Gaza atau Palestina ini kakak jadi nggak mau posting sehari-hari gitu di Oh iya, Instagram. ngerasa guilty aja sih gitu. Kita posting sedih, abis gitu kita posting party atau enggak posting senyum-senyum. Aku nggak tahu followersku ada tidak dari Palestina juga gitu kan. Aku juga kemarin sempat DM-an juga sama 2 jurnalis di Palestina gitu kan. Aku mencoba respect sama dia, mencoba menghargai juga, dan secara hati juga nggak pengen lagi gitu. Walaupun aku nggak tahu orang Palestina lihat apa enggak, tapi hatiku memang lagi tidak bahagia, hatiku tidak lagi baik-baik saja, hatiku nggak lagi pengen men-share sesuatu yang gimana, enggak, karena emang deep inside aku lagi bener-bener berduka gitu. Coba lihat ada orang berduka. Misalnya kita berduka, misalnya orang tua kita meninggal atau saudara kita meninggal, sanggup nggak sih ngeposting lagi happy gitu? Nggak akan sanggup kan? Nah itu yang aku rasain. Harapan dan doanya untuk Palestina. Harapannya ya Allah segera memberikan pertolongan yang terbaik buat mereka semua. Terus buat saudara-saudara Palestina yang ngerasa sedih, yang ngerasa sakit, yang ngerasa ketakutan, semua rasa itu bisa di cover sama Allah supaya mereka tidak merasakan rasa itu. Dan harapan buat aku lebih besar sih, yang lebih mudah lah yang pasti terdengar, buat harapanku buat seluruh masyarakat Indonesia, jangan sampai kita terpecah. Kita mudah banget tersulut, kita mudah banget terpecah. Jangan, kalau memang niatnya baik kita satukan, kita hargai keputusan setiap orang, walaupun kita rasa keputusan orang tersebut beda sama kita hargain, karena kita nggak tahu, bisa jadi orang yang tidak terlihat di media sosial kuar-kuar dia mendukung Palestina, bisa jadi orang tersebut yang paling banyak sujudnya di malam hari dan berdoa untuk saudara di Palestina. Jadi kita nggak pernah tahu, jadi respect aja. Sebagai public figure juga kakak mungkin berdonasi gitu. Iya, aku buka galang dana. Insya Allah batch kedua ini akan di Hercules akan dikirim lagi sama pemerintah Indonesia 2 minggu lagi. Aku juga lagi terus berkoordinasi. Insya Allah juga aku mau bikin dialog terbuka sama salah satu relawan kita. Jadi aku rencananya mau dialog terbuka, terus aku pengen kumpulin teman-teman buat ngobrol sebenarnya apa yang lagi terjadi di sana, apa yang harus kita tahu, apa yang bisa kita bantu share ke masyarakat. Jadi emang untuk Palestina aku cukup concern banget sih. Jadi ada donasi beserta para artis juga atau kakak? Aku bikin sendiri sih, ada di galang dana di bareng sama Kita Bisa. Jadi kita bisa ya. Kita Bisa, tapi mau ngajakin teman artis lain dulu juga. Jadi nggak mau asal semua. Ayo kita semua galang dana. Aku pengen bikin teman-teman ya, kalau ada yang mau galang dana juga, aku pengen teman-teman ketemu dulu sama orang yang pernah di sana, apa yang terjadi, gimana yang mungkin dana disalurkan gitu-gitulah.